Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi Ustaz Adam bahas tentang surat 35, surat Fatir. Abang kakak silakan buka 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 15 dapat? Silakan dibuka ayat 15. Ya ayyuhan nas. Apa bunyinya? Ya ayyuhan nas. Allah enggak mention malaikat. Allah enggak mention iblis atau jin. Allah hanya mention ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Apa? Antumul fuqara'u ilallah. Ma makna fuqara? Fuqara itu memerlukan Allah. Jadi akadnya itu jelas Abang Kakak. Kita perlu Allah atau Allah perlu kita? Ada apa di balik Allah? Ada surga, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada rezeki di balik Allah tuh. Jadi sebenarnya seolah-olah Allah bilang, kau tak bisa cari dunia itu kalau pakai cara yang lain. Kau cuma bisa dapat lewat aku saja. Nah, tadi yang disampaikan sama Ustaz Adam, salah satu pintu gerbangnya sholat. Oke, sebelum kita masuk ke bab sholat, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kita perlu Allah nih Abang Kakak. Bagi saya ya, terutama abang-abang yang masih muda-muda kan, kita-kita ini kan, saya pernah muda gitu, tapi kita belum pernah tua gitu ya. Udah pernah tua belum? Berapa umur sekarang? 25. Udah nikah Bang? Belum? Oh, ntar lagi berarti ya. Udah ada calonnya ya? Insyaallah. Udah ada calon belum? Udah ada ya, oke. Tanggal 23 nikahnya. Orang mana? Dekat rumah ya. Oh, memang kita ini mantapnya dekat rumah ya. Dekat rumah dekat kantor. Low cost. Searah berangkat. Oke, dapat ya 35 ayat. 35 ayat 2 ayat 15. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Nah, ini saya pernah sampaikan kalau tidak salah di SMK. Al-Ghaniyu al-Hamidu. Al-Ghani di sini maha kaya, Al-Ghani juga tidak butuh siapa-siapa gitu. Artinya, lalu kalau pakai kaidah mafhumul mukhalafah, Al-Ghaniyu berarti aku tak perlu kita, gitu loh kira-kira. Kasar-kasar itu. Kau mau pacaran, kau mau satu salto, kau mau nyukir balik, kau mau sholat, kau tak sholat, kati kau lah. Aku tak perlu kau gitu loh. Bisa dipahami tak kira-kira Al-Ghaniyu? Terus Al-Ghani itu kan maha kaya ya artinya. Berarti yang kita nih apa berarti? Ya miskin gitu. Ya bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa, tidak ada sama sekali bahkan. Iyasha yudhibkum. Al-Ghaniyu al-Hamid. Sudahlah Allah tuh maha kaya, lalu dia maha terpuji. Berarti kalau dipakai kaidah mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik gimana? Kita ini sudah miskin, hina. Apa bukti hina? Dari setetes mani. Ada yang dari setetes air zam-zam di sini? Ada? Dari madu hutan. Dari madu kelulut misalnya. Atau ada yang tercipta dari santan, Faisal mungkin ya. Anak pramuka. Anak pramuka berarti dia santan. Kan tunas kelapa. Nah, kenapa tuh Bang? Enggak nyambung. Ngapu kelapa, Bang. Ngapa gitu, Bang? Al-Ghaniyul Hamid. Al-Ghaniyu al-Hamid. Jadi dia kayak apa? Naat man'ud. Dua domir, dua sifat. Kalau madu kelulut ke Pondok Meranti Ustaz. Wah, mantap. Langsung masuk. Masuk Eko. Ya Yuhannas, antumul fuqara'u ilallah. Maksud saya, pemahaman pertama yang harus kita masukkan ke dalam diri kita, Allah tuh tak perlu kita gitu loh. Coba kita lompat sebentar ya.
lompat sebentar ke surat 14 coba. Oke. 14 ayat 8. Dapat tak? Nah, ini kayaknya baru-baru saya bahas, atau pernah saya bahas tapi bukan di SMK kayaknya. Coba buka. Dapat tak? Qala wa qala Musa. Qala Musa. apa? Baca. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha kebetulan. Apa? Kebetulan. Ayatnya ayat kebetulan. Apa kata Allah? In takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Kau beriman atau kau kafir, sekafir-kafirnya kita semuanya. Satu dunia kafir, satu dunia berjudi, satu dunia mabuk, satu dunia berzina, satu dunia tak sholat subuh, satu dunia apa lagi? Check out. Dulu saya nginterview karyawan pertama IMM tuh di sini. Tapi saya ingat kalimatnya Kak Winnie, kita berhenti kalau sudah mati, kita istirahat kalau sudah wafat. Hari ini orang itu sudah tidak ada di sini dan sekarang sudah diganti dengan yang baru. Dulu mungkin 200 tahun yang lalu lah saya di sini. Hah? Times flow. Waktu berlalu, ya kan, times answer. Maka niat awal gabung tuh abang-abang sangat menentukan seberapa lama kita bertahan dan seberapa jauh kita berjalan. Di sini dulu. Di sinilah saya masih ingat sekali tempat ini. Nah, dia ada kan waktu itu kan? Iya, sama ibu. Karyawan pertama. Jadi kata Allah ya, wa qala Musa ya sama-sama. Wa qala Musa In takfuru antum in takfuru antum wa man fil ardi jami'a wa man fil ardi jami'a fa innallaha fa innallaha la ghaniyyun hamid. ghaniyyun hamid. Pasangannya itu loh di lock. Catat tadi ya. Catat tadi. 35 15 dengan 14 ayat 8. Ada kesamaan apa? Ada dua Asmaul Husna di situ. Ghaniyun Hamid. Orang tuh pakai mobil tuh supaya apa sih? Supaya terhormat kan salah satunya. Orang pakai baju bagus tuh supaya apa? Supaya yang mengapresiasi kan. Orang tuh pakai iPhone tuh supaya terlihat kaya kan. Berarti kan kita ini sedang perlu dua hal dalam hidup. Kita perlu dianggap kaya dan kita perlu terpuji atau dihormati, dihargai. Nah, sifat Allah berarti kita ini Abdul Ghani, Abdul Hamid. Apa? Siapa kita nih? Abdul Ghani, Abdul Hamid. Nah, Ghaniyun Hamid itu sama kayak Ghafurur Rahim. Apa kalau dalam Quran? Ghafurur Rahim. Nah, kalau Ghafurur Rahim ini cerita tentang dosa, cerita tentang maksiat, cerita tentang orang-orang yang mungkin mau kembali ke Allah. Nah, itu berita bahagia, busyra. Tapi kalau Allah tuh mau negaskan Al-Jabbarnya, Al-Mutakabbirnya, kekuatannya, kehebatannya, kemahakuasaannya, nah Allah dengan tegas-tegas mengatakan, Ana Ghani, Ghaniyun Hamid, aku maha kaya, aku maha terpuji, aku tak perlu kita. Maka kesadaran bahwasanya kita perlu Allah itu harus ditancap berulang-ulang. Gini, kita di IMM nih, ya kan, karena ini anak-anak IMM. Bisa kita ngajar 40 tahun ngajar ngaji. Bisa jamin istiqomah 40 tahun. Mandikan jenazah 40 tahun. Gimana lah shortcut cara potongnya? Bantu memuliakan guru ngaji kampung. Bantu muliakan, nih kita ada program kurban bahagia. Abang kakak ikut ambil bagian. Lihat Instagramnya Indonesia Mustahil Lapar. Lihat Instagramnya Mustahil Miskin. Tengok situ. Ini orang-orang yang sudah 40 tahun dan bukan satu orang, ada ratusan orang.
Banyak yang tanya sama Eman, kemana kurban kita? Saya bilang saran saya kasih ke guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah, ikut program Indonesia Musa. Banyak yang DM saya tanya, saya arahkan ikut program. Ada nggak yang DM? Yang tanya-tanya, ada kan? Nah, mereka tanya sama saya. Saya bilang shortcutnya, cara potongnya adalah bantu muliakan guru ngaji kampung, bantu muliakan tukang gali kubur. Insya Allah kita dapat pahala, kebaikan, mudah-mudahan ya. Itu seperti orang-orang yang melakukan itu. Itu kalau anak-anak. Kalau apa? Tahap 1, berharap pahala. Tapi Masya Allah, tabarakallah Bang Kakak, semakin kita belajar gitu ya, bahwasanya Allah tak perlu kita, berani gak kita nih punya rasa gitu, kayaknya aku nih dibutuhkan lah dalam dakwah ini. Kira-kira gitu dah. Agar ente bikin konten dengan tak bikin konten, dakwahnya tetap jalan gak? Abi? Gimana Abi? Ya kan, begitu Angger berhenti ada Faisal kan gitu kan maksudnya kan, silih berganti. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ini kita masuk ke ayat yang 16. Coba lihat ayat 16, 35. Ngeri sekali ayat ini. Dan Allah bilang bukan wa ya'ti bil insan atau bin nasin jadid, tidak. Allah bilang bi khalqin jadid, makhluk yang baru. Lalat pun Allah bikin. Bisa jadi lalat jadi khalifah nanti. Secuih itu gitu loh. Apa? Secuih itu. Jelas kalimatnya, bi khalqin jadid, makhluk-makhluk baru. Atau bisa jadi Allah bikinkan startup baru lagi. Entah apa nama makhluknya, enggak tahu gitu. Tapi menunjukkan secuih itu Allah pengen ngasih tahu, kau tak mau beriman enggak? Kau yang sakit. Iya sya yudhibkum. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Iya sya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Untungnya Allah pakai kata-kata iya sya. Berarti kalau in belum terjadi. Kalau in belum terjadi, udah terjadi belum? Belum. Kalau pakai in itu belum terjadi. Mutasi. Kalau mutasinya dunia, misalnya Pontianak dimutasi ke Singkawang gitu. Oke, kalau mutasinya ke alam barzakh, nak ngapa? Bisa enggak Allah mutasinya kayak gitu? Maka tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, jangan sok dibutuhkan. Allah tak perlu kau. Mau ikut ayo, tak ikut tak apa-apa. Jelas nggak kira-kira akad ini? Siapa perlu siapa? Kita perlu Allah. Dan kata Allah, iya sya. Antum hafalkan ya ayat ini. Ini ayat penting loh. Fundamental sekali, Ger. Ente mau ke Mesir nanti tuh, ayat inilah. Karena di sana ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Ente ke sana tuh musafir apa? Bisa jadi Musa, bisa jadi Firaun. Yang jadi khoyir gitu di Mesir tuh makin banyak kan, insan khoyir, kerjanya talaki sama syekh, ngelotok ilmunya, makin soleh, makin taat, makin tawadu, banyak. Yang jadi hantu belau banyak juga. Makanya ayat ini nih kalau bisa tuh harus hafal. Ya ayo, kayak suara Ijul ngapalkan hadis itulah pokoknya. Barang siapa yang beri makan orang, itu terngiang-ngiang di suara langit itu kan. Mahal tuh suara Izul. Ayo, iya sya yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Sambungannya, wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Pagi-pagi gini ini bagus melafazkan ayat. Nanti melekat entah 10-15 tahun, tapi lafazkan aja, buka mulut. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa madzalika
wa ma dzalika 'alallahi 'ala Allahi bi'aziz. bi'aziz. Dari ayat 16, iyyasha yudhibukum Iyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. wa ya'ti bi khalqin jadid. Iyyasha yudhibukum Iyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika Wa ma dzalika 'alallahi 'ala Allahi bi'aziz. bi'aziz. Ya ayuhan nasu Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah antumul fuqara ila Allah wallahu wallahu huwal ghaniyul hamid. huwal ghaniyul hamid. Buat yang baru gabung, ini surat 35 Fatir ayat 15, 16, 17. Wakil pengasuh sampaikan ulang ke pasukan antum. Iyyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ini ancamannya. Kalau kau tak mau ikut, kalau kau tak ngerasa perlu sama Allah, aku bisa ganti kau dengan makhluk-makhluk yang baru. Tadi saya bilang secuih itu. Bisa diganti dengan babi, bisa diganti dengan monyet, bisa diganti dengan makhluk suka-suka Allah. Jadi jangan dipikir tuh aku punya skill, maka aku punya bargaining position. Tada. Secuih itu ya Allah tuh. Oh, kata Allah, kau tak mau ikut. Oke, bisa jadi kau tak mau ikut, atau aku yang sudah tak anggap kau sebagai pemain lagi. Sedihnya kalau dijadikan pemain cadangan. Saya pernah cerita kemarin, waktu saya berdoa di Makassar kemarin tuh, laporan dari kawan-kawan selevel Tuan Guru tuh meneteskan air mata ketika kalimat ya Allah, pakailah tubuh kami nih ya Allah, pakailah badan kami nih ya Allah untuk besarkan agamamu. Itu tuh bagi saya doa yang saya harus tancapkan kuat-kuat dalam diri saya. Apa gitu yang kita punya? Harta enggak banyak. Betul lah. Kita nih bungkus-bungkus, ngantar-ngantar, ketemu. Bisa tadi saya bilang istiqomah 40 tahun ngajar ngaji. Saya baru berapa belas tahun ngajar ngaji nih. Guru-guru ngaji tuh 40 tahun. Ada yang lebih dari 40 tahun kan? Cuman lah kita nak ngejar nih, umur kita belum sampai. Tapi dengan kita menjadi fasilitator, menjadi jembatan kebaikan, menjadi jembatan amal soleh, berpikirlah bahwasanya kita ini tidak hidup cuma sekedar di dunia gitu loh. Ini kerja keren, tapi iblisnya keren juga. Masa iblisnya iblis yang ngecek-ngecek? Nggak mungkin lah, iblis branded lah. Coba diulang. Iblis branded. Apa, Dapi? Iblisnya branded. Modern juga iblisnya. Jadi jangan dikira cuma ada apa barang branded. Enggak, iblis branded. Dia akan nganggap kerja bungkus-bungkus pakaian, bungkus-bungkus sembako. Ya kan? Ngantarkan ini tiap minggu gitu-gitu terus, tiap bulan gitu. Kalau bicara bosan, siapa orang paling bosan? Siapa paling bosan? Oh, Winnie lah. Winnie. Jadi ayatnya jelas. Ayo, ya ayuhan nas Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah antumul fuqara ila Allah wallahu wallahu huwal ghaniyul hamid. huwal ghaniyul hamid. Iyyasha yudhibukum Iyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. 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 Wa ma dzalika Wa ma dzalika 'ala Allahi 'ala Allahi bi'aziz. bi'aziz. Surat berapa nih? Surat 35 Fatir. Fatir ayat 15, 16, 17. Kalau bisa hafalkan. Minta Angger bikinkan rekamannya pakai voice note di grup sekarang. Bikinkan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Nanti kita ngulang-ulang di review di grup. Kan yang bagus baca Qurannya Angger. Al ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilm syai'un akhar. Bisa baca Quran itu sesuatu, bertanggung jawab atas Quran yang sudah dibaca itu jadi sesuatu juga. Dianggar diniatkan. Nah, sekarang apa tanda paling awal orang itu perlu sama Allah? Pintu gerbang pertama. Kan pasti gini, anak-anak muda tuh akan bertanya, "Ayaman, mulainya dari mana?" Min aina nabda? Dari mana mulai? Setelah kita tahu kita perlu Allah. Dari sholat. Siapa yang terjawab? Oke, 100.000. Ini bisikan. Ya, enggak ada. Pembisik enggak dapat. Ini bayar. Ini yang bayar, yang bisikan yang bayar. Dari
Dari mana pertama kali tanda kita perlu Allah? Salat. Karena awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Terus Nabi Muhammad dapat hiburan dari Allah, perintahnya apa? Salat. Oleh-oleh terbaik Rasulullah apa? Salat. Antum pergi ke satu tempat bawa oleh-oleh kan? Nah, Rasulullah tuh turun dari satu tempat bawa oleh-oleh. Kalau kita salat, kalau kita jaga salat, berarti kita sedang menjaga oleh-olehnya Rasulullah. Sepenting itu ayaman. Iya, sepenting itu salat itu. Maka saya bilang kan sama yang awal-awal yang cewek-cewek, kita ini akan nikah kan, Karin sebagai Risma, sebagai Ayu. Kalau pilih laki-laki jangan cuma nengok ganteng, jangan-jangan tuh cuma filter. Cek sholatnya, ya, Risma, Karin, Ayu. Tengok Dapi sekarang semenjak nikah, rajin dia ke masjid. Alhamdulillah. Nak siram pakai air dia. Oh enggak, dia kesadaran sendiri lah ya. Oh, tidur di luar. Rajin dia nengok, ada Dapi, Masya Allah. Alhamdulillah, berarti semenjak nikah. Meskipun kena tinggalkan. Iya, semenjak nikah dia progres. Laki-laki tuh, Karin, Risma, sama Ayu, nomor 1, sholat. Tanya, bang, abang sholat subuh jam berapa? Kalau dia tak bisa sholat, janganlah jadikan laki-laki, janganlah jadikan suami, meramput. Biar dia banyak duit, biar dia kaya, biar dia punya pekerjaan tetap. Dia tak mau sholat, meramput. Apa gitu subuh? Oh, udahlah, TKC lah kalau tak subuh tuh. TKC. Terjemahan seorang lah. Yang biasa Faisal buang tuh, dalam pasir-pasir tuh, itulah TKC namanya. Mana Sal? Apa? Ah, buat ngirim barang paket. Ya. Dah, sekarang gini, banyak yang tanya sama Ayaman. Ayaman gimana caranya menyadarkan? Mana saya ngomong sama Fayat? Sepanjang safar tuh renung saya nonton video, ada seorang anak Amerika tinggal di Amerika di komunitas, dia minoritas gitu. Ditanya, kenapa kamu sholat, kata dia. Kok kamu rajin sholat? Papa mamamu menyuruh kamu sholat? Ya, beban nggak? Enggak, kata dia. Kenapa? Karena papaku memberitahu kenapa saya harus sholat. Nah, jadi sepanjang jalan kemarin tuh saya tak bisa tidur tuh, mikirkan cuman ya cara nyampaikan kenapa harus sholat dengan sudut pandang anak-anak. POV-nya anak-anak. Catat ya. 1. Disingkat tuh IBC. IBS, sorry. Disingkat jadi IBS. Why sholat? Jadi saya bilang sama Fayat, kenapa Fayat harus sholat? IBS. 1. Ingat. Aqimis sholata lidzikri. Surat 20 ayat 14. Jadi tanda Fayat tuh ingat sama Allah adalah Fayat sholat. Fayat ingat, Fayat sholat. Coba bilang. Ayat ingat, ayat sholat. Fayat sholat, Fayat ingat. Kalau Fayat tak sholat, berarti dia sedang maksiat. Fayat sholat, Fayat ingat. Aqimis sholata lidzikri. Tanda seseorang tuh ingat sama Allah. Nah, ini kalau bicara ingat, urusannya panjang tuh nanti tuh. Ingat sama dengan ala bidzikrillah tatmainul qulub, hatinya tenang. Jadi tidak perlu pakai obat penenang. Dia tidak perlu pakai endorfin, dia tidak perlu pakai macam-macam. Kalau orang tenang, nafsul mutmainnah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kesana dia arahnya. Muaranya tuh. Clear tak kita? Paham ya? Salat itu tanda apa? Tanda ingat. Ada lagi ayat yang lain. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat padamu. Jadi ketika banyak orang hari ini merasa dia seperti tak ada pertolongan, dunia mentok, hilang. Orang yang sholat, memperbaiki sholat, itu pasti ditolong Allah di detik terakhir. Kenapa gitu Ayaman? Kenapa dia ditolong di detik-detik terakhir? Karena dia ingat sama Allahnya di detik-detik akhir. Pas besok mau pelunasan Ustadz, tiba-tiba ada yang bayar hutang saya. Ah, itu tanda Allah ingat sama dia. Bisa kebayang. Siapa yang orang tua mamanya masih hidup? Ada yang mamanya masih hidup? Masih hidup mama? Abang nih pulang dari Singkawang. Abang Denny namanya. Bang Denny pulang dari Singkawang, begitu bawakan mama jagung misalnya gitu. Tahu-tahu dia bilang, "Kau siapa?" kata. "Denny, Ma, anak mama." "Aku tak punya anak macam kau nih." Apa rasanya? Hah? Baru sehari aku tinggalkan mama udah lupa sama aku. Sedih gak? Sesedih itu sama kak. Cuman kalau Allah lupa sama kita.
Makanya banyak orang yang hari ini ngerasa nggak ada pertolongan. Minjam duit, nggak ada yang pinjam, ya kan? Nelpon kawan, nggak ada yang ngangkat. Semua kayak lupa sama dia. Itu sebuah simulasi kecil. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun bisa jadi sedang cuekan dia. Jadi nomor 1, sholat itu untuk apa? Ingat. Jadi tanda Fayat ingat tuh, saya bilang sholat Bang Fayat. 2, B, berdoa. Mari saya coba sama Fatih. T, Fatih kalau berdoa, saya bilang 1 kali dengan 5 kali lebih kuat mana T? Berdoa 5 kali ya. Fatih kan mau punya stadion, punya apa, punya klub Manchester Tiger, saya bilang kan. Punya ini. Fatih kira-kira cukup nggak berdoanya sekali ya? Nggak cukup ya. Gimana caranya supaya dapat? Harus sering-sering ya 5 kali. Sholat tuh Fatih ngomong sama Allah. Berdoa 1 hari 5 kali. Jadi cepat tembusnya Oh, dia ngangguk-ngangguk. Kan kita ini kan anak-anak kan. Jadi Winnie pengen punya anak. Ya kan tidak cukup lembur aja, Win, tapi perlu 5 kali sholat sehari. Berdoa sama Allah. Berdoa. Apa yang kedua? Berdoa. Karena kalau sholat itu kita ngomong sama Allah. Tapi kalau Quran, baca Quran, Allah ngomong sama kita. Makanya sholat dengan baca Quran itu selalu disanding. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ayatnya Muslim miskin ini kita tak hafal orang IMM, Masya Allah. 35 ayat 29. Jangan sampai Win transferkan nilai-nilai itu, diajarkan lagi budak-budak. 35 29. Inilah ayatnya Muslim miskin. Tijaratan lan tabur tuh, perniagaan yang tidak pernah rugi tuh. Itulah yang saya jadikan ayat untuk Muslim miskin. Jangan-jangan yang udah lama pun tak tahu 35 29. Ijul tahu enggak, Jul? 35 29. Baru tahu. Alhamdulillah, betul raya Jul. 3529. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak, disingkat ASI, Al-Quran, sholat, infak. ASI, Al-Quran, sholat, infak itu yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi saya kalau nengok orang, perusahaan atau apa gitu, ketika ditengok bisnis itu bawa belur, pertanyaan saya basic ya, ini sholatnya gimana? Baca Qurannya gimana? Baca Qurannya gimana? Sholatnya gimana? Infaknya gimana? Branding itu bagus. Kan banyak coach-coach sekarang kan, keren-keren sekarang saya tengok pola-pola pendampingan perusahaannya. Itu tidak ada masalah. Bicara marketing, bicara branding, memperbaiki financial planning, itu bagus lah, pakai bahasa Inggris kan jadi mahal gitu loh. Tapi kalau antum muslim, soleh, taat, percaya sama Allah, dan yakin rezeki itu datang dari Allah, yang fundamental harus dibetulkan adalah Al-Qur'annya, sholatnya, infaknya. Tentu bukan itu saja, itu dulu. Beda enggak? Kalau antum cuma perbaiki branding, perbaiki sales, perbaiki CS, apa gitu, Win? Apa yang kita kerjakan? Perbaiki sales, perbaiki CS, perbaiki apa lagi? Logo, ganti online, Facebook Ads, itu no problem. Tapi fundamental yang pertama, betulkan sholat, betulkan baca Quran, betulkan sholat, STW, betulkan infak. Saya bilang kemarin kan, jangan sampai kita ngajak orang berinfak, kita tidak infak. Ngajak orang berkurban, kita tidak kurban. Udah pasang niat kan kemarin? Nah, berapa kali kita berdoa ya man? 5 kali sehari minimal. Kalau mau ngebut, mau shortcut, 6 kali. Ini ada duha nanti, minimal 2 rakaat. Jadi Bang Fayat kalau nanti mau naklukkan dunia, mau nengok keliling-keliling dunia, 5 kali sehari Bang berdoanya. Nggak bisa cuma sekali, nggak cukup, kalah. Apalagi kalau cuma sholatnya zuhur sama asar. Apalagi kalau sholatnya cuma Idul Fitri, Idul Adha, berapa ramai itu dibagi doanya. Semua lagi bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Sholatlah di waktu sepi. Kapan di waktu sepi? Subuh. Nah, yang ketiga, saya bilang sebagai bentuk syukur. Jadi kenapa sholat? Sebagai bentuk syukur. Ini saya tadaburi dari tiga sumber ya. Kalau sholat sebagai ingat itu dari Al-Quran, ya kan? Sholat itu sebagai wadah untuk ajang untuk berdoa, meminta. Karena Allah yang perintahkan, ud'uni astajib lakum. Dan ketika yang ketiga,
Sholat sebagai bentuk syukur. Itu saya jelaskan ke Fayat. Fatih, ke Fayat. Bisa lihat enggak? Bisa. Bisa berenang, bisa makan udang tadi, bisa makan ikan, bisa makan ayam, bisa ngelihat, bisa dengar nak. Bersyukur enggak? Siapa yang ngasih itu semuanya? Datanglah ke Allah. Jadi gini maksud saya, antum-antum doktrin kasih tahu ke anak-anak, sholat sebagai bentuk syukur. Itu adalah level sholatnya para nabi. Jadi tidak ada doktrin kita tuh pahala tuh ke anak-anak. Bukan berarti tidak boleh ya. Tapi saya mau ngajak antum, dewasakan anak-anak antum tuh dengan doktrin yang benar gitu. IBS, gampang ingatnya. Indonesia bahagiakan santri dengan ingat, berdoa, dan syukur. Kasih tahu ke Marsha, ajak dia ngobrol. Nah, Aisyah, belum nyambung lah kalau Aisyah. Anasya, ngobrol sama Kak Maryam, coba ajak ngobrol. Kan saya kemarin coba ke Fatih, nyambung Fatih. Maksud saya kalau Fatih nyambung diomongkan IBS nih, jangan sampai kita yang dah berjenggot-jenggot nih tak paham. Apa Sal? Kenapa sholat Sal? Ada sholat pertama kita ingat Allah, itu ada di Quran. Kita ingat pada Allah juga ingat pada kita. Terus supaya kita lebih lagi di Allah berdoa tadi. Berdoa berapa kali sehari minimal? Kenapa harus berdoa 5 kali? Supaya tembus ke langit. Berkali-kali kita minta sama Allah. Sekali, 2, 3, 4. S sebagai bentuk syukur. Jadi datang ke Allah itu sebagai bentuk syukur. Kalau bersyukur pasti ditambah, kan gitu rumusnya. Clear gak kira-kira? Jadi bisa jelaskan antum? Mudah gak dipahami kira-kira? Nah ini apa tadabbur ketika safar. Makanya saya memanfaatkan waktu kalau lagi safar tuh duduk mikir itu, ngerenung apa ya, gimana ya. Nah, itu akhirnya dapat IBS ini. Mudah dipahami gak kira-kira? Kalau kita orang dewasa mentadabbur ini kira-kira lebih dalam gak? Iya kan? Ingat, sholat tanda ingat. Sholat sebagai wasilah berdoa karena kita banyak masalah, banyak kebutuhan, banyak keinginan, banyak juga keperluan. Kita perlu berdoa. Yang ketiga, sebagai bentuk syukur. Bisa belajar ke Mesir, bisa punya istri, bisa punya anak, bisa punya keluarga, bisa punya suami. Sholatlah sebagai bentuk syukur. Pasti beda kualitas sholatnya. Makanya kalau udah masuk waktu sholat tuh harusnya gelisah kita. Karena tadi kita perlu Allah. Allah tak perlu kita. Jadi bagaimana tanda kita perlu Allah? Nomor 1, bagaimana cara tahu kita tuh perlu Allah? Sholat. Jadi kalau mau tahu orang itu merasa perlu atau tidak sama Allah, lihatlah bagaimana ketika dia mendahulukan sholat. Maka kemarin saya kasih perumpamaan di Facebook antara pesawat sama sholat. Mereka bilang tidak apple to apple. Memang mayoritas bahlul tuh begitu emang. Apa? Tidak paham. Saya memang ngasih yang tidak sebanding. Pesawat itu semiotik, simbol barang yang murah, ya kan? Dengan sholat yang priceless. Lalu dia bilang, tidak sebanding dong Ustaz, bandingkan pesawat dengan sholat. Bayangkan, untuk benda yang tidak penting aja, yang itu tuh kita bisa tukar pesawat, bisa ganti maskapai lain, bisa ganti jam penerbangan lain. Betul nggak? Itu orang buru-buru sejihad itu gitu loh, se-effort itu datang 2 jam. Apalagi kalau ada pesawatnya CCT ya, takut semua terlambat, takut semua. Sholat santai sekali, karena mungkin ngerasa besok masih ada, hari ini masih ada. Padahal abang kakak sholat ini kan pertaruhannya kita sama Allah. Oh bisa nanti. Ujiannya bukan itu abang kakak. Saya ini sekarang masuk umur 40 nih, makin kesini nih, makin ngerenung. Saya bilang umur 40 nih batasan umur udah makin dekat. Bisa nggak aku nengok anak-anak ini besar nanti? Atau udah diambil dulu sama Allah? Wallah alam. IBS ini membuat kita jadi semakin sadar. Apa I yang pertama? B? S? Jadi kenapa harus STW? Kenapa harus sholat tepat waktu? Ingat sama Allah, berdoa kita sama Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan saya, Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan kami sekeluarga besar semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan juga Abang Kakak, semoga kita semuanya, mama saya, ibu saya yang lagi di Tanah Suci ya, menunaikan ibadah haji, dan semua muslimin muslimat yang sedang menunaikan ibadah haji di seluruh dunia,
Semoga Allah mudahkan, dan kita yang hari ini masih nengok, insya Allah tahun depan juga berangkat dengan cara-cara Allah ya. Berangkat haji dengan cara-cara Allah. Juga doakan anak saya Kak Iya yang sedang di Mesir. Begitu juga doa saya untuk abang kakak ayah bunda semuanya. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya Ustaz Adam, tolong dikawal Ustaz Adam.